Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhayo. Kembali lagi bersama kita Suara KPK TV. Saat ini kita ada di Omah Budur, Kabupaten Magelang, tepatnya di belakangnya Candi Borobudur nih. Kita akan diskusi mengangkat terkait peran penting feodalisme di zaman modernisasi demokratis ini. Kali ini kita tadi sudah diskusi kecil di Padepokan Jatinegoro, Kota Salatiga. Kita berpindah di Omah Budur bersama pengamat politik Muhammad Ohio Sinapo MPA, bersama lagi pakar ilmu komunikasi Dr. Haji Andi Budi atau yang sering disebut Gus Andi. Beliau Malang Buana, keliling Nusantara. Sampingnya ini ada budayawan dari Kabupaten Magelang atau Jawa Tengah ini, seniman. Ada seniman Pak Nuryanto, beliau juga sebagai ownernya Omah Budur. Beliau selain praktisi seniman juga banyak bergelut di dunia budaya, seni dan budaya. Sampingnya tak asing lagi nih, ada yang jelas beliau ini pakarnya budaya. Beliau Kanjeng Patih Haryo Matarum, yang juga Wakil Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. Saya ingin sebelum ke pakar-pakar ini, saya bertanya dulu dengan budaya ini, karena feodalis ini tidak lepas dari budaya. Kanjeng Patih, sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa banyak orang yang tidak paham dengan feodal di dunia demokrasi dan di dunia kebebasan seperti ini. Menurut Kanjeng Patih, sebenarnya feodal itu dibutuhkan nggak saat ini hingga ke depannya? Monggo Kanjeng Patih. Selamat sore untuk semuanya. Ayo Mas Imam, Gus Imam, Gus KPP Andi, Bang Ohio Sinapoe, Mas Nuryanto. Kita bicara feodal sekarang ya. Sore hari ini kebetulan di Omah Budur. Omah Budur ini ada tanah perdikan nih. Jadi memang di sini dulu tanah yang diwariskan oleh para penjaga dari Candi Borobudur. Feodal ini adalah sebenarnya sistem pemerintahan lama. Nah, feodal ini adalah sebenarnya loh ini. Feodal ini adalah gaya kepemimpinan pribadi seseorang yang berkuasa total. Nah, kalau feodal ini diterapkan di saat ini karena kita sudah eranya era milenial dan kita era demokrasi. Waktu perubahan zaman di era kolonial di Indonesia itu banyak feodal yang tumbang. Cuman pada waktu itu rakyat kadang merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan feodal. Karena di situ ya walaupun tidak selalu bisa diharapkan sebagai seorang pemimpin yang komit dan konsisten ya, karena feodal ini karena merasa berkuasa total dan merasa sebagai wakil Tuhan biasanya agak diktator. Apalagi feodal ini disertai sebuah tatanan monarki absolut. Wah, itu lebih ngeri lagi. Tapi karena ini memang hanya sebatas sekarang ini ada kita tatanannya sudah era demokrasi, dibutuhkan feodal ini hanya untuk keteguhan jiwa dan sebuah komitmen. Mempunyai stylenya feodal, nggak apa-apa. Feodal ini kan sebuah power dalam jenis tipikal seorang memimpin feodal. Kalau di luar negeri bahasanya mungkin konservatif. Nah, jadi agak ya mendekati diktator. Nah, tapi memang dibutuhkan dalam hal di saat untuk menghindari sebuah gesekan-gesekan ataupun kontroversi, ya memang
gaya feodal ini dibutuhkan karena ini mengandung unsur kewibawaan ataupun ini unsur-unsur bahwa ini saya ini adalah kepanjangan tangan sesuatu zat. Nah, feodal kan begitu. Cuma kebijakan-kebijakan itu harus dikontrol, harus ada penyeimbang. Sekarang seperti dalam negara kita ini kan demokrasi tapi masih ada oposisi. Oposisi, demokrasi, tapi kebanyakan Indonesia cirikannya demokrasi terpimpin. Ya podo wae itu, ada garis komando. Semacam kultus individual. Ya itu mirip-mirip feodal sebenarnya. Cuman ini karena memang harus Indonesia ini baru berkembang untuk mencari keselarasan dalam hal sistem kepemimpinan. Oke. Jadi feodal itu dibutuhkan dan Indonesia masih mencari sistem yang tepat untuk kepemimpinan ke depan, nggih. Nah, saya mungkin akan melempar ke Pak Nuryanto ini, seniman ini. Jadi sebelum nanti ditanggapi secara global bahwa bagaimana sih feodal itu, kan banyak generasi yang sekarang ini kan belum tahu tuh feodal apa, terus kemudian sistemnya bagaimana, perlu nggak dipraktekkan di Indonesia. Sejarahnya kan kita memang ada feodal nih di bumi Nusantara, mungkin seluruh dunia. Nah, di zaman globalisasi milenial ini, menurut Pak Nuryanto nih, Pak Nuryanto terkait masalah feodal itu bagaimana, Pak? Kalau saya ya selaku seniman kriya yang hidup di sebetulnya ya di tanah feodal ya, di tanah perdikan Borobudur. Yang sekarang ini tanah perdikan itu hilang. Hilangnya itu bukan karena penguasa feodal itu mempertahankan, enggak, bahkan memberikan keleluasaan menjadi tanah yang merdeka karena mengingat sejarah leluhurnya, sejarah leluhurnya dari Borobudur yang akhirnya menjadi raja-raja dari Jawa Timur sampai kembali lagi ke Mataram ini. Tapi apa yang terjadi, feodal ini menjadi hilang di tempat kami. Tanah-tanah itu hanya menjadi milik-milik boleh dikata feodal kecil-kecil yang terpetak-petak. Hilangnya apa? Menjadi tanah dimiliki orang lain. Yang akhirnya apa? Merusak budaya yang ada di kampung kami. Gotong royong hilang karena sudah yang membeli orang luar Borobudur. Yang akhirnya apa? Ya sekarang bisa dilihat sendiri Borobudur. Ya, bahkan gotong royong sudah mulai menepi, malah mungkin hilang. Bahkan yang terjadi kemarin saja, belum lama, masyarakat kami gotong royong membersihkan selokan sawah, irigasi sawah, melewati tanah yang sudah dibeli oleh orang asing. Mereka hanya melihat, tidak ikut gotong royong, tapi mereka ikut menikmati bumi dari kisah feodal. Nah, menurut saya ya harusnya sebuah tanah ulayat atau tanah perdikan ini ya mungkin masih diperlukan karena ada cagar budaya di situ ya. Ya kalau mungkin sudah keluar jauh dari radius cagar budaya, mungkin bisa menjadi terpetak-petak seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ini masih dibutuhkan, ya? Iya, karena ada sebuah cagar budaya yang memang harus menjadi menjadi ruh, karena di situ ada nilai-nilai universal yang harus kita anut semua. Jangan sampai hilang, jangan sampai budayanya hilang, malah kanan kirinya sudah dikuasai orang asing. Ya kalau di situ itu berperilaku budaya. Kalau yang orang-orang asing di kanan kiri tanah ulayat Borobudur yang menempati tanah Borobudur itu berperilaku menyimpang dari budaya itu sendiri, ya tunggu kehancurannya kan gitu. Jadi feodal ini, sistem feodal itu sebenarnya masih terus berjalan dan sangat diperlukan karena ada satu
pergeseran budaya Nusantara ke budaya kebaratan sehingga tidak ada gotong royongnya itu ya. Nah, Bang Oyo, ini nih feodal dibutuhkan dalam rangka untuk menentukan dan mencari pemimpin yang apa ya, yang tepat, yang stylenya untuk Nusantara. Sedangkan sekarang ini kan kita hidup di zaman demokrasi terpimpin. Nah, ini menurut kacamata politik ini apa yang harus dilakukan antara masyarakat adat Nusantara ini yang tergabung kalau dilihat secara feodal dan dengan masyarakat pemerintah sekarang ini? Monggo Bang Oyo. Terima kasih. Saya lebih sepakat dengan pendapat Pak Nur tadi. Ya. Jadi dalam bahasa Latin, feodalisme itu artinya tanah. Jadi kekuasaan tanah yang dimana dikelola oleh seseorang yang memiliki tanah itu untuk sama-sama dinikmati gitu loh. Misal Pak Nuh punya tanah 10 hektar. Jadi siapapun yang mau datang menikmati silahkan, yang penting pelihara tanah itu. Nah, feodalisme ini akhirnya dia menjadi sebuah sistem di dunia barat itu, bahwasanya ada bangsawan yang memiliki sebidang tanah besar, yang kemudian dia merawat tanah itu dan rakyat boleh datang untuk memakai bersama-sama tanah itu. Ini sebenarnya adalah sebuah kultur tingkat tinggi dari sebuah peradaban bangsa yang dipraktekkan bukan saja orang Indonesia, tapi orang-orang Eropa. Feodalisme ini adalah sistem yang sukses untuk membangun satu tatanan masyarakat. Anda kalau lihat di Eropa, sampai hari ini sistem kerajaan itu masih ada dan mereka betul-betul berdasarkan dari tanah. Jadi, oke, semua tanah di Inggris itu milik Ratu Inggris. Maka siapapun yang akan memakai, silakan dipakai, tapi jangan dimiliki. Karena ada bahaya yang paling besar ketika yang sudah disinggung oleh Pak Nuh tadi adalah ketika kapitalisme masuk. Jadi dia akhirnya membagi tanah itu menjadi hak kepemilikan modal yang tadinya adalah milik masyarakat yang dikelola atau dilindungi oleh seorang bangsawan itu. Jadi bangsawan ini juga bukan sebuah konotasi negatif. Bangsawan itu ataupun siapapun yang diberikan berkah di situ atau keturunannya adalah mereka yang memang mendapat semacam wahyu atau takdir lah. You jaga ya wilayah sana ya. Nanti di Sulawesi, Ohio juga you jaga di sana ya. Jangan sampai dirusak tanahnya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah anasir atau unsur-unsur budaya yang sebenarnya hati-hati kita. Banyak sekali orang yang itu feodal, seolah-olah ini sebenarnya seolah-olah ini jelek, padahal tidak. Bahaya ini karena ini adalah teori kapitalisme yang ingin berusaha untuk menghapus kultur itu sehingga kepemilikan tanah itu berdasarkan pribadi. Kalau dulu kan tidak. Ada tanah bersama dikuasai oleh sekelompok bangsawan yang merasa dia mendapat berkah dari Tuhan. Dia kuasai tanah yang sangat luas, entah namanya kerajaan kah, entah namanya apa itu istilah tanah kalau banyak di Jawa ini, ulayat apa macam-macam, yang kemudian nanti akan bukan untuk diperjualbelikan. Nah, ini yang sekarang ini antitesa dari feodalisme itu sebenarnya adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah kepemilikan modal. Bayangkan bagaimana suatu saat kalau tanah yang Borobudur ini yang diserahkan tanggung jawab secara peradabannya kepada keluarganya, anak cucunya pada Pak Nur ya, tiba-tiba ada orang bule yang beli ini, entah dia buatkan apalah, rusak sudah. Akhirnya tanah ini tidak lagi membawa berkah karena semua elemen-elemen budayanya dihancurkan hanya untuk kepentingan ya gaya-gayanya dia lah. Nah itu, jadi menurut saya ini feodalisme itu harus tetap dibudayakan dalam konteks yang lebih modern. Dalam konteks yang lebih filosofis ya, dalam konteks yang lebih bijak gitu loh. Memang raja sudah tidak ada sekarang, tetapi kan ada keturunannya atau unsur-unsur lah ya. Raja ini anggap aja adalah sebuah sifat, bahwasanya siapapun keluarga di situ dia punya kewajiban untuk menjaga kemakmuran, peradaban atau kesuburan tanah yang ada di sekitar itu, jangan malah dihancurkan. Nah, gitu kira-kira Mas Imam. Jadi ini pakar komunikasi dan penggiat budaya nih, praktisi budaya. Feodal tidak jauh dengan kebudayaan.
Feodal juga merupakan sebuah sebuah tatanan atau sistem yang punya nilai histori tersendiri yang tidak lepas dengan tanah adat. Yang tadi sampaikan Pak Nur ini adalah tanah perdikan. Nah, tanah wilayah yang dikuasai oleh bangsawan. Namun saat ini kan mulai terkikis nih. Kira-kira Gus Andi ini kiat apa dan bagaimana caranya berkomunikasi ini untuk supaya tetap membangkitkan feodalisme ini untuk generasi yang datang supaya tidak tergerus oleh budaya yang nggak tahu lah sana itu. Monggo Gus Andi. Mas Nur, Mas Kanjeng Arya dan Bang Wio. Menarik sekali ya kalau kita bicara sebuah sistem feodal yang ini nyata-nyata terjadi di sejarah masa lampau dan sekarang terjadi. Nah, sekarang kita lihat dari teori komunikasi. Dan teori komunikasi ini lahir karena situasional di negara Eropa ya. Seorang tokoh nama Jacques Derrida itu menstatementkan teori dekonstruksi. Nah, teori feodal ini bisa didekonstruksi dengan teori demokratisasi dan liberalisasi dalam situasi sekarang ini. Artinya feodal sendiri akan dicoba dirobek, didekonstruksi oleh kekuatan liberalis. Namun kekuatan liberalis sendiri juga bisa didekonstruksi oleh sistem feodal. Nah, contohnya apa? Sekarang ini dalam peradaban modern ini semua menjadi inherent, terjadi sebuah penyatuan antara kekuatan sosial, politik, ekonomi. Bayangkan, sistem ekonominya bisa kapitalis, sistem politiknya bisa liberalisasi, demokratisasi, tapi sistem sosial budaya masih feodal. Ya, banyak konglomerat kita yang sekarang justru melebihi feodalisme masa lampau, menguasai berjuta-juta hektar lahan. Ini luar biasa ini. Dikelola secara kapitalis, ya, dalam lingkungan, dalam suasana yang liberal, dalam suasana yang demokratisasi, dan ini bisa hidup. Coba bisa dibayangkan ini. Artinya ada harmonisasi di situ, namun dari sisi lain, dalam konteks kalau kita perspektif kita pada rakyat, ya tentu ini tidak adil. Karena rakyat sulit mendapatkan lahan yang luas sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh konglomerat atau perusahaan besar dan sebagainya. Rakyat hanya mendapatkan hak-hak tanahnya kecil-kecil, pun mereka juga hanya sebagai buruh mengelola. Namun di sisi lain perusahaan besar dan para konglomerat mendapatkan fasilitas, kemudian mendapatkan lahan yang begitu luas. Dalam sistem yang liberal ini, dalam sistem yang tidak ada semacam disparitas antara kekuasaan dan rakyat. Artinya ini ternegosiasikan terlembagakan dalam suatu sistem politik di tanah air kita ini. Nah, sekarang kita harus bedah, kita harus dekonstruksi. Dalam peradaban ke depan ini bagaimana rakyat-rakyat kita ini yang mempunyai basis-basis kehidupan kesejarahan budaya masa lampau ya, baik Mataram kuno, Mataram Islam, atau sebelumnya mungkin dari sisi kerajaan-kerajaan di Singosari, Majapahit, kemudian Demak, Pajang, Mataram Islam, ya, atau sebelumnya kerajaan Sunda Galuh, Pajajaran dan sebagainya. Di luar Jawa ada Sriwijaya, ada kerajaan-kerajaan seantero Nusantara ini mendapatkan hak-hak tanah adatnya, ulayatnya itu dipermudah oleh lembaga kenegaraan kita yang namanya Badan Pertanahan Nasional. Jangan karena Badan Pertanahan Nasional ini melihat bahwa siapa yang bisa mengajukan hak atas tanah menjadi sertifikat milik adalah orang-orang yang berduit dan sebagainya, tapi harus dilihat juga
historisnya hak-haknya ini dilindungi. Nah, artinya sekarang sistem feodal itu baik apa tidak? Ya baik. Pengeterapannya saja ini yang harus bagaimana adil untuk masyarakat. Karena tidak mungkin sistem feodal ini akan hilang ya. Karena apa? Semua kehidupan ini berjalan pada proses-proses produksi, proses berjalannya ekonomi. Ya karena feodalisme ini ada juragan, ada pimpinan, ada bawahan. Nggak bisa orang kalau semuanya merasa sama rata ya nanti akan bertempur sendirinya, saling menghinakan, saling memakan, karena ini sudah alami sistem ini. Cuma memang kalau ini tidak dibatasi sebuah aturan-aturan ya akan menyebabkan terjadinya perbudakan seperti dulu. Sementara itu. Jadi feodal itu ternyata seperti yang kita ketahui bahwa feodal itu bukan hal yang buruk. Feodal itu adalah sebuah sistem yang dibangun dengan keterpemimpinan walaupun ada sedikit otoriter, tapi tergantung penempatannya. Walaupun sekarang ini kita tahulah bahwa feodal itu juga sistem feodal itu dilakukan oleh para konglomerat sekarang, bahkan sudah dikolaborasikan dengan kapital dan liberal demokrasi sebagai bingkainya. Kemudian sekarang ini saya ingin mendengar statement akhir dari Kanjeng Patih, monggo, tentang feodal. Masih Bang. Saya kira semua kan berdasarkan zaman sekarang. Zamannya sekarang zaman yang diatur dengan hukum tata negara yang menyangkut kepemilikan. Kalau memang ini memang dari sejarahnya dulu ada yang memiliki dan itu sah konstitusi ya, tidak bisa dipaksakan untuk diambil alih dengan paksa. Cuman kita kan bisa mengatur bagaimana tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, kan dalam undang-undang pertanahan ada, bisa dimanfaatkan orang dengan dimiliki dengan mengajukan ke negara. Ada undang-undang, jadi selama tanah ini tidak dimanfaatkan akan bisa diambil alih. Karena ini anugerah dari Tuhan sebenarnya, dari dulu, penguasa dulu. Para bangsawan dulu yang memulai, karena zaman orang Jawa bilang Babat Talas. Dalam Mataram kuno Babat Talas ada, Mataram Islam Babat Talas. Dan Mayangan aja ada. Babat Wonomarto yang memiliki, yang benar berani bisa menata sistem tanah itu yang sekarang dibilang feodal. Cuman asas kemanfaatan itu. Karena ini sekarang sudah negara yang demokrasi dan lain-lain, ya diatur tadi. Kita punya kementerian yang mengatur dan lain-lain supaya ini balan aja. Ya sing duwe ya ora iso semena-mena, tidak bisa sewiyah-wiyah kalau bahasa Jawa. Masyarakat yang tidak memiliki bisa memanfaatkan tanah itu dengan aturan-aturan, tata caranya bagaimana, bisa memperjuangkan haknya, kewajibannya dipenuhi. Yang penting hak dan kewajiban. Feodal itu nggak ada masalah sebenarnya, cuman ya itu tadi diatur. Hukum tata negara kita mengatur. Sekarang bagaimana sistem pemerintahan, sistem pertanahan dan lain-lain. Jadi supaya ini selaras. Oke, Pak Nur. Terakhir Pak Nur. Statementnya apa nih Pak Nur tentang feodal? Pesan apa yang akan disampaikan? Khususnya saya yang hidup di tanah Perdikan, tanah Ulayat, ada Borobudur di situ, dan banyak di sekitar Borobudur sudah berganti budaya karena dimiliki oleh pihak lain. Tanah-tanah yang tadinya dikuasai oleh feodal itu sudah lepas dengan cara entah apa, dan akhirnya tanah yang terperidil-peridil ini menjadi hak milik bukan yang cinta dengan budaya Borobudur, akhirnya menjadi suasana lain, menghilangkan tentang kehidupan damai, tentang bagaimana kita menganut trikonsep di bumi Nusantara ini, bagaimana satu, di situ kita berpijak, di situ langit kita junjung, bagaimana hubungan dengan sesama makhluk, bagaimana dengan Tuhannya. Melalui tiga itu ya kami tetap masih mendukung bagaimana tanah-tanah yang ada di Pawon, Garut, Borobudur, feodal itu masih bisa dipertahankan dalam konteks
untuk ikut menjaga peradaban dari warisan leluhur itu. Itu sih menurut saya. Jadi masih tetap butuh. Bang Oyo, akhir Bang Oyo. Cuma satu, harus ada revolusi agraria. Apa artinya? Kembalikan tanah kepada pemiliknya. Dalam artian begini, pemiliknya itu siapa? Rakyat itu ya harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau memang itu adalah tanah ulayat di sekitar situs, di tempat peradaban atau di tempat ada budaya besar, maka berikan kepada keluarga yang ada di situ. Karena bahaya sekali kalau tanah itu dimiliki pribadi, maka yang akan dia bangun adalah tembok. Berarti orang tidak akan masuk di situ. Tapi begitu keluarga-keluarga Pak Nur ini menguasai tanah atau dikembalikan kepada mereka, maka tidak ada tembok, orang bisa datang suka-sukanya. Nah, itulah perbedaan. Jadi pemilik kapitalis ini sangat ketakutan tanahnya diambil, dia kehilangan, maka diperjualbelikan. Tanah ini bukan milik orang loh, ini milik Tuhan ini. Si pemilik tanah hari ini akan mati 50, 70, 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu siapa pemilik tanah 1000 tahun yang akan datang, tapi keluarga ini pasti akan turun-temurun. Jadi revolusi agraria harus diberlakukan untuk mengembalikan hak tanah ulayat kepada masyarakat budaya, ya, masyarakat budaya ya, bukan masyarakat kapitalis. Nah, terima kasih. Gus Andi, monggo Gus Andi. Ya. Jadi ada dua ini yang saya simpulkan ya. Kalau di media ada namanya konvergensi media. Nah, kalau di dalam sistem pertanahan juga bisa dilakukan dengan konvergensi sistem pertanahan. Artinya, setiap yang sudah terjadi, proses-proses ini, tidak apa-apa biarkan. Terjadi proses untuk pembaruan sistem pertanahan yang secara progresif akan berubah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Satu sisi, dalam konteks kedepannya, itu harus diciptakan aturan-aturan pertanahan yang bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat luas. Bagaimana masyarakat sekeliling tambang, bagaimana masyarakat adat yang dulu dalam sejarahnya di situ ada kehidupan adat istiadat, kesultanan, kerajaan, padepokan dan sebagainya ini harus dikembalikan ke ahli-ahli warisnya ini. Nah, dalam konteks kultur budayanya, sistem feodal ini juga harus diberikan ruang, namun juga harus dibatasi dengan humanismenya. Sistemnya boleh, karena itu menyangkut memang sebuah sistem ya, sistem keekonomian sosial, namun harus humanisme. Nah, saran saya sekarang, khususnya kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, berikan ruang kepada masyarakat adat ini untuk mendapatkan hak-hak rakyat atas tanahnya lagi. Satu, dengan cara bagaimana menghimpun konglomerat yang mempunyai tanah berjuta-juta ini untuk melepaskan setidaknya 10% minimal sampai 20% tanahnya itu dikembalikan kepada masyarakat. Yang satu. Kedua, bagaimana caranya sebuah elaborasi kepentingan dari kembalinya atau menjadi ekonomisnya tanah-tanah yang dikembalikan ke negara oleh para konglomerat itu menjadi sebuah modal untuk mensupport IKN. Ya, artinya gini, pemerintah harus bisa melakukan hubungan-hubungan dan menghimpun kekuatan konglomerat ini untuk ikut berpartisipasi pada proses pembangunan IKN. Namun juga gitu, konsekuensinya harus melepaskan 10-20% tanahnya agar dikembalikan ke masyarakat adat ini. Sebagian lagi dikembalikan ke masyarakat petani dan sebagainya ini. Ini setidaknya akan membantu, menolong untuk memperkecil jurang pemisah ini antara masyarakat yang tidak mempunyai tanah dan sebagainya ini dengan konglomerat ini. Nah, bagaimana caranya kita akan diskusikan lagi ke depannya. Oke, baik pemirsa, kita diskusi singkat ini ada 2 hal atau 3 hal yang kita peroleh. Bahwa feodal itu bukan sebuah sistem yang buruk atau sistem yang menakutkan. Feodalisme ini ditakuti oleh liberal dan kapitalisme untuk menguasai satu wilayah. Maka yang kedua, perlu adanya revolusi agraria
revolusi agraria agar antara feodalisme dengan demokrasi ini bisa seiring sejalan. Dan yang ketiga, dengan adanya feodal, pemerintah paling tidak memberikan 10% kepada masyarakat, gitu ya kerja. 10% kepada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat adat di situ. Sehingga ada kesinambungan, ada kebersamaan, dan ada saling membutuhkan, saling memanfaatkan, saling dimanfaatkan. Mudah-mudahan diskusi hari ini di Omah Budur Magelang ini sedikit memberikan edukasi, sedikit memberikan pencerahan bahwa feodal bukan sistem yang menakutkan. Feodalisme ini adalah sebuah budaya tentang kepemilikan tanah, budaya tentang seni-seni yang ada di bumi Nusantara, bahkan di dunia, tergantung masing-masingnya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Woyo. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun. Bye-bye.